dimulai sekarang aja ya Pak? Enggak, Sampurasun. Nah, jawabnya apa tuh? Rampes. Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Dinten ayeuna simkuring sareng rerencangan bade ngawawancara tokoh publik kanggo ngalengkepan tugas basa Sunda. Tepangkeun simkuring Fatimah Safanaila di kelas 10 MIPA 5. Simkuring Muhammad Gifari Komaraputra. Tepangkeun simkuring Tasya Kalbi Salma. Tepangkeun simkuring Ardelia Syafaq Fawaz. Tepangkeun simkuring Nabila Fathia. Tepangkeun simkuring Rafid Nabil Fadilah. Dan ayeuna oge aya narasumber spesial aya Pak Dina Arif, mangga tepangkeun Pak waktu sareng tepat disampaikan. ya. Iya. Hari ini terus terang, sadayananya. Terus, tugasna Bapak ayeuna di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Mulai ngawitan di Maret tahun 2018. Gitu. Ya. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah sehat. Sawalana sehat sadayana. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Dinten ayeuna teh simkuring sareng rerencangan bade ngawawancara ngeunaan hakim. Jadi Pak, naon sih tugas hakim teh? Tugas hakim. Tugas hakim mun ningal ti undang-undang mah ya tugasna teh menampi atau menerima, memeriksa dan mengadili perkara gitu ya. Apa sabaraha tahun Pak jadi hakim? Bapak ngawitan janten hakim, ini prosesna dulunya, prosesna heulanya. Janten proses sata janten hakim teh kedah sata can diangkat janten hakim calon hakim heula. Ya. Kalaresan Bapak ngawitan lebet teh ti pegawai. Kapungkur Bapak pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara di ayeuna mah Jalan Diponegoro. Nah, saat pas kalasan tahun 1888 aya penerimaan cakim. Bapak ngiringan tes, terus alhamdulillah lulus. Terus lulus tahun 88 diklat pelatihan hakim heula. Nah, status Bapak status dilulus, terus diklatna selesai, diklatna dinyatakan lulus oge, nu salami genep sasi, namanya statusna calon hakim. Calon hakimna ditempatkan di Pengadilan Negeri Garut tahun 2000. Katanya tahun 2000 kita calon hakim, terus diangkat jantan hakim tahun 2002 ditempatkeunana di MD Flores Nusa Tenggara Timur. Nah, jantan ngawitan tugasna per tanggal 2 Maret
2 Maret 2002 jika ayeuna dan kirang langkung 18 tahun tentunya. Ah, 18 tahun. Terus, naon Di bade naros Pak, dupi Bapak kantos dinas di daerah mana we nya Pak? Nah, tadi kan tahun 2002-nya tepatkan pertamana di Pengadilan Negeri ND Flores. Terus atos di ND tahun 2000 genap ngalih ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di Pekanbaru atau Riau Daratan. Pengadilan Negeri Siak harita nembe dibuka diresmikan gitu. Tahun 2006, 2008 ngalih ke Pengadilan Negeri Kuningan Jawa Barat. Dugika tahun 2011. Di tahun 2011 ngalih deui Bapak ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara, Lubuk Pakam, Bapak ngalih ke dipromosikan jantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang di Kalimantan Barat. Nah, saatos di Kalimantan Barat tahun 2015 dilantik, tahun 2016 Bapak ngalih ke Pengadilan Negeri Gunung Sugi, jantan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Tahun 2018 Bapak ngalih deui ke Pengadilan Negeri Balai Bandung, tapi henteu jantan ketua tapi hakim biasa. Margina kan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sugi kelasna kelas 2. Ngalih dialihkan ke Pengadilan Negeri Bandung kelasna kelas 1. Nah, karena kelas 1 kan jantan langsung jantan ketua tapi jantan hakim deui. Rugi ka ayeuna Pengadilan Negeri Balai Bandung. Ya, kumaha deui? Upami jadi hakim teh, cita-cita Bapak ti kapungkur atanapi kumaha nya Pak? Nah, cita-cita ente jantan cita-cita gitunya. Margi Bapak atau damel haritam cita-cita nah udahlah jadi pegawai aja. Jantan pegawai negeri pengadilan tata usaha negara nu di Jalan Diponegoro. Jantan pegawai teh di tahun 82 dugika 8 dugika ayeuna gitu. 82 lebat jantan pegawai negeri. Nah itu tadi kan ngawitan di Pengadilan Tata Usaha Negara kan ninggal hakim, aya nu jangan tugasna panitra, Bapak teras kuliah, teras itu tadi nyobian lah jantan hakim. Margi ditinggal-tinggal teh hakim teh tugasnya kan menyelesaikan masalah gitu kan, masalah didaftarkan di pengadilan. Tertarik gitu, itu kan tantangannya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang didaftar di pengadilan gitu. Dan kalau saya cita-cita mah untuk cita-cita, tapi ya seiring waktu lah gitu. Tiasa di kahartos gitu maksudnya. Kahartos, Pak. Kumaha numutkeun pandangan Bapak perkawis pada melan hakim? Tadi saeutik tos di ieu-nya jadi tugasna hakim kan menampi atau menerima, memeriksa dan mengadili ya atau memutuskan. Janten semua perkara dan semua perkara yang masuk ke pengadilan hakim tidak boleh menolak. Sesusah mau gampang, mau susah, mau gugatannya misalkan gitu masalahnya yang mau yang ringan, mau yang berat, belum lagi masalahnya misalkan politik dan sebagainya ya hakim tidak boleh nolak. Dan pandangan Bapak Ketua Hakim yaitu tadi, jadi harus menyelesaikan dan menurut pandangan Bapak tugas hakim teh
mulia gitu ya, membantu menyelesaikan gitu. Terus, Naon wae sukana jadi hakim. kumaha? Naon wae sukana jadi hakim. Sukana itu tadi menyelesaikan masalah. Ya itu kalau sukanya ada dua. Maksudnya suka di dalam teknis, dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Terus di luar teknis, hakim kan ditempatkan di seluruh Indonesia nih. Ditempatkan seperti tadinya di Garut, di ND, di Siak, Indapura, di Riau, terus ngali di Kuningan, ngali di Sumatera Utara, ngali ke Kalimantan. Janten hakim teh tiasa atau setidaknya uninga secara langsung adat istiadat tempat tugas, nah gitu. Dan mau tidak mau janten kedah terang karena adat istiadat nah gitu ya. Janten sukana didinya biasa terang karena adat istiadat budaya-budaya nu aya di tempat di mana hakim ditempatkan. Nah, terus itu jadi kalau teknisnya dapat menyelesaikan perkara itu, ya sukanya kalau bisa menyelesaikan, apalagi kalau seandainya si perkaranya itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Contoh, kan kasus perkaranya yang di pengadilan negeri kan cuma dua, perdata sama pidana. Ya, kalau misalkan dalam perkara pidana, misalkan diputus ku hakim, terdakwana menerima. Atau misalkan putus sama hakim, baik korban maupun terdakwanya menerima dengan baik. Suka tuh, ya itu menjadi suka. Begitupun juga gitu oge perkara-perkara perdata. Perkara perdata kan ada dua belah pihak nih. Yang satu menyatakan mengklaim punya saya, yang satu punya saya. Hakim misalkan menyelesaikan perkara neta, dan kalau seandainya mereka menerima perkara, para pihak yang menerima dengan baik putusannya, ya itu adalah sukanya. Gitu ya. Ya. Fas? Naon wae dukana jadi hakim. Dukana itu tadi. Karena ada dua belah pihak, ya. Kalau seandainya para pihak tidak terima gitu terhadap yang diputusnya tadi, gitu ya. Tapi itu wajar karena hakim tidak akan bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Tentunya misalkan kalau seandainya yang menang adil yang menang, buat yang kalah, wah hakimnya zolim katanya gitu ya. Atau sama dengan terdakwanya gitu juga sama. Kalau terdakwanya merasa misalkan dikurangi hukumannya, terus bersyukur dengan itu, ya senang. Tapi misalkan kalau korbannya hakim, pasti ada apa dengan terdakwa dan sebagainya. Nah itulah seperti itu dengan tidak diterimanya itu. Tapi pada intinya hakim melaksanakan tugasnya, tentunya sesuai sarang hukum acara. Ya, gitu ya hukum acara. Artinya hukum acara sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Karena hakim akan meriksanya berdasarkan bukti yang ada. Tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Bukti yang ada diajukan itu yang diselesaikan. Ya, jantan kalau seandainya ada seseorang yang misalkan dinyatakan kalah, bukan kalah karena hakimnya, kalahnya itu karena yang bersangkutan tidak mengajukan bukti-bukti yang kuat. Gitu ya. Nah, sedangkan mungkin sebaliknya pihak sebelah lah yang bisa membuktikan. Ya, gitu. Terus kumaha deui? Salami Bapak janten hakim, kantos ente mendakan kasus anu teu biasa. Nu teu biasa. Rata-rata biasa wae nya, perkara biasa wae perkara mah. Nah, cuman gini, ada perkara
Bapak menuju ditempatkan ngawitan di ND. Jadi ada perkara pembunuhan. Perkara pembunuhan anak eta teh ada warga nu ngabunuh warga anak teu saurang. Gitu. Jadi ada warga ya kurang lebih sekitar 20-30 orang yang membunuh kepala desa, kepalanya dipenggal. Putus, kepalanya dipisah, bannya dicacat, pisah-pisah. Terus yang uniknya di ND itu yang membunuhnya bawa kepalanya itu ke kantor polisi. Dan jaraknya dari tempat kejadian ke kantor polisi 3 jam. Kendaraan yang ada cuman PP aja kendaraan itu dalam 1 hari. Misalkan berangkat jam 6 pagi, nanti sampai di sana jam 12 balik lagi, ya sudah, cuma itu aja. Nah, ada kendaraan yang lain. Ya, dan diputus saat itu Bapak mutus seumur hidup. Nah, dalam menentukan putusan itu tidak segampang seperti waktu diucapkan. Yang paling susah itu membuat ngadamel Bapak buat Bapak sendiri supaya yakin naon diputuskan karena perkara eta teh leres gitu. Leres di pandangan hukum acarana kada leres secara filosofis, yuridis, sosiologis. Kada 3 unsur eta nu patokan hakim dalam memutus gitu. Dan berdasarkan 3 itulah hakim memutus Bapak memutus seumur hidup. Gitu ya. Nu kedua, ada perkara lagi yang cukup menarik di sana itu penistaan agama. Gitu ya, penistaan agama. Dan di ND ada penistaan agama kalau di ND penistaan agamanya itu kalau di agama Kristen atau Katolik kan suka ada pemberian hostia ya. Jadi di setiap pada saat jemaatnya melakukan keagamaan itu selalu dikasih hostia. Itu kan buat agama Katolik sama agama Protestan berbeda persepsinya perkawis hostia. Hostia menurut Katolik itu adalah darah dagingnya Yesus. Kalau hostia menurut Protestan itu udah tidak mengartikan itu, bahwa itu hanya simbol saja begitu. Yang melakukan anak teh orang Protestan nulebet ke gereja Katolik nampi hostia tapi tentu dimakan, dituang si hostiana tapi dimasukin ke saku. Jantan kan hancur tuh. Nah, itu merupakan menurut agama Katolik itu adalah merupakan penistaan agama. Gitu ya. Nah, itu harus mutusnya harus jelas. Itu kan contoh tahun 90-an di khusus wilayah timur itu kantor pengadilan biasa dibakar gara-gara itu. Gitu ya. Nah, jadi dan strateginya Bapak saat itu meriksa ya kita melakukan pendekatan secara tadi sosiologis lingkungannya seperti apa sih, bisa terima nggak nantinya kira-kira itu, jangan sampai berdampak seperti hancurnya kantor, masyarakat dan rusuh dan sebagainya. Nah, ada setelah pendekatan Bapak putuslah 5 tahun saat itu karena ancaman pidananya ya 5 tahun maksimalnya, ya. Dan yang itu kan dari agama yang Nasrani ya, atau Protestan atau Katolik dan Protestan. Kalau di agama Islam, waktu di Lubuk Pakam ada kasus jadi nabi, ngaku-ngaku nabi, penerusnya Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi itulah perkara yang cukup yang menurut Bapak kompleks, itu artinya kompleks. Jadi kompleksnya di situ melibatkan emosi masyarakat umum.
gitu. Dan saat memutus memang harus hati-hati di situ. Ya, jadi ada tiga kasus ya menurut Bapak sih yang cukup menarik. Kalau seandainya yang menegangkan ada, maksudnya menegangkan teror ya, semacam teror. Jadi waktu di ND ada perkara masalah pemilihan pemilu ya, kecurangan pemilu. Terdakwana harita teh tokoh dari salah satu partai. Terus satunya lagi guru gitu. Dan terdakwa ini dia sebagai penasehatnya KPU, penasehat hukumnya gitu ya. Dan dia sendiri yang melanggar undang-undang pemilu. Gitu. Jadi Bapak saat itu putus. Biasanya kan perkara pemilu jarang diputus sampai masuk penjara, cukup dengan denda biasanya. Nah saat itu Bapak putus masuk penjara, tidak lama, cuma 14 hari. Tapi kan kalau bagi tokoh masyarakat, tokoh partai, 14 hari itu kan ibaratnya mungkin ya lebih dari 2 tahun dan sebagainya. Dan yang menjadi ngejanten gregetnya dia malunya itu kan masyarakat jantan tahu semuanya gitu ya. Nah itu demo besar-besaran sampai kan berbulan-bulan lah, terus Bapak dibully di koran, di media segala macam. Nah gitu, tapi ya sudahlah biarin aja gitu. Rumah dilemparin, terus rumah nanti tengah malam motor RE King pak suaranya kencang dibunyikan di depan rumah gitu. Nah itu ya. Itu beberapa kasus yang saya menurut Bapak melibatkan emosi ya, dan menjadi pengalaman yang cukup menarik dan cukup baiklah buat Bapak kita. Terus apalagi? Kantos ngemban tugas janten hakim di daerah nu terpencil. Tiasa diuningakeun pengalaman Bapak waktos dinas di ditu. Nu terpencil 2 tempat ya yang boleh katakan terpencil teh nu kahiji di ND Flores tadi di Flores. Bapak kan besarna teh di Bandung ya, mulai sekolah dia kuliah di Bandung, Daman Bandung. Ngawitan ditugaskan di ND di Bandung kan seueur mall ke mana pasarna seueur, terus kendaraan angkutan umum seueur. Nah dugi ka ND mall na teu aya ya, nu aya ge toko teh janten toko teh icalana teh mulai tinu paku dugi sampai ka dugi ka roti, segala aya gitu. Jadi toko teh muter mulai dari bahan bangunan sampai ke alat tulis gitu ya. Nah waktu di ND pengalaman nu paling berkesan, bukan berkesan lah, saat Bapak harus membuat putusan di sana mah kan listriknya belum sebagus di Bandung. Kadang Pak mati lampunya lumayan seminggu nanti nyala, seminggu mati gitu kan. Nah kalau seandainya membuat putusan kan harus konsentrasi gitu ya. Misalkan siang kan damel, berarti kan malam tuh harus dikerjain. Karena mati lampu ya mau tidak mau Bapak harus ke depan rumah yang ada lampu jalannya. Bikinlah putusan di situ sampai kedinginan. Ya, jadi ya itulah
kalau di daerah terpencil ya. Itu satu. Terus yang kedua, di Bengkayang. Di Bengkayang tuh mayoritasnya kan orang Dayak. Ya. Di Bengkayang itu dari Pontianak kurang lebih 5 jam perjalanan ke Bengkayang. Namun di Bengkayang, kawasan komplek pengadilan ada di komplek Pemda yang jauh lebihlah ke kota gitunya. Jadi kalau seandainya pingin makan, pingin apa, jalan dulu 12 kilo itu. 12 kilo. Masjid jarang. Masjidnya 12 kilo ke kota dulu, sholat di sana, baru pulang. Jadi kalau biasanya, kalau yang paling ini kan waktu puasa tuh. Jadi puasa dimulai dari berangkat sebelum maghrib, pulang ke rumah, setelah tarawehan baru bisa pulang ke rumah. Sekalian maghriban, sekalian buka puasa, sekalian tarawehan, pulangnya bekal bawa untuk sahur. Gitu. Jadi ada 2 daerah yang yang paling terpencil ya menurut Bapak, karena pandangan Bapak saat itu ya itu. Terus kalau di ND, kalau mau pulang harus naik kapal laut. Karena saat itu kalau pakai pesawat kan mahal ya, Bapak uangnya kurang cukup lah untuk beli pesawat. Beli pesawat? Untuk naik pesawat. Jadi Bapak harus naik kapal laut. Kapal laut itu dari ND ke Surabaya itu 50 jam. Berarti 2 hari, 2 malam. 2 hari, 2 malam. Ya di laut lah. Jadi kalau saya mau pulang tuh bekalnya harus banyak, makanannya harus siapin segala macamnya gitu. Nah, gitu kalau di tempat daerah terpencil seperti itu. Jadi tempat terpencil itu biasanya jauh ke tempat keramaian, ya. Terus kendaraan transportasinya masih kurang. Itu tadi di wilayahnya itu transportasinya pun juga nggak ada. Kayak kalau di Bengkayang malah nggak ada angkutan umum. Gitu. Nah, ini ada. Nanti atau Di pengadilan teh aya istilah banding. Nah, setiap banding teh nguntungkeun nu kagugat atawa nu kadakwa. Janten ari banding teh salah satu upaya. Janten kieu ada beberapa upaya hukum ya di bukan pengadilan ya. Di sistem hukum kita ini ada beberapa tingkatan pengadilan. Tingkat pertama itu pengadilan negeri, ya. Terus pengadilan tingkat banding, atau boleh katakan biasanya disebut pengadilan tinggi. Terus ada tingkatan yang lebih tinggi adalah Mahkamah Agung. Kalau perkaranya misalkan disidangkan ke Bapak, misalkan ini ada para pihak yang tidak puas dengan putusan diputuskan ku hakim, tingkat pertama biasa upaya hukum banding. Gitu ya. Upaya hukum banding, naik ke pengadilan tinggi, berkasnya dikirim ke pengadilan tinggi. Gitu yang memeriksa perkaranya. Nanti pengadilan tinggi mutus. Gitu ya. Setelah diputus, masih ada yang tidak puas, bisa mengupayakan hukum lagi, kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Nah, sesuai dengan pertarasan tadi, di tingkat banding, ya tergantung dari hakim tingkat banding anu mariosna eta perkara. Gitu. Lamun misalkan pengadilan negrina, hakim-hakim di pengadilan negrina memutus sebelumnya atau sesuai dengan hukum acara, maka dikuatkan, gitu ya. Atau misalkan menurut pengadilan tinggi, putusan pengadilan negeri itu kurang tepat. Karena ada beberapa misalkan alat bukti itu tidak dipertimbangkan. Menurut pengadilan tinggi itu harus dipertimbangkan. Akhirnya pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pengadilan negeri. Nah, putusan pengadilan negeri dibatalkan, dibuatlah putusan yang baru. Gitu ya. Jadi seperti tadi bilang, misalkan ada penggugat.
tergugat. Misalkan tergugatnya tidak puas, berarti tergugat yang mengajukan banding. Ya, tergugat. Itu perkara perdata. Itu perkara perdata. Nah, di banding diputus. Kalau seandainya gugatan penggugat tadi ditolak, berarti kan di tingkat banding berbeda. Misalkan pendapat sarang pengadilan banding, pengadilan tinggi banding biasa menganulir putusan pengadilan negeri, jantan menguatkan, mengabulkan gugatan penggugat. Gitu ya. Nah, kalau perkara pidana, misalkan dituntut sama jaksa 10 tahun. Terus pengadilan mutus, misalkan, ini nggak cukup 10 tahun, harus di atas 10 tahun, harusnya 15 tahun. Putus sama pengadilan negeri 15 tahun. Terdakwanya terdakwa keberatan karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa atau terlalu berat buat terdakwa. Akhirnya bandinglah si terdakwa. Nah, sami ya tadi, namun di pengadilan tinggi di Parios. Karena kan di pengadilan tinggi tidak memeriksa lagi orangnya datang ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, enggak. Jadi berkas aja yang ada di situ, yang berkas perkara itu diperiksa lagi sama pengadilan tinggi, kira-kira ini benar enggak, atau terlalu berat, terlalu ringan, atau sudah cukup, misalnya kalau perkara pidana ya. Nah, pengadilan tinggi memutus lagi. Kalau seandainya pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pengadilan negeri, itu putusan biasa diturunkan. Gitu. Kata pengadilan tinggi, oh enggak 15, cukuplah 10 tahun, oke. Atau mungkin bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 10 tahun. Misalkan begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya mau ya. Ya, lanjut aja Pak. Kumaha? Nah, masalah eta banding ya tergantung alat buktinya tadi. Gitu. Jadi Parios tetap alat bukti. Oke, segitu nanti. Pak, abdi bade ngaros, Pak. Kumaha? Kumaha pandemalan hakim di kondisi ayeuna, Pak? Oh, kondisi ayeunanya pandemi ya. Biasanya hakim kan sidang di ruang sidang. Ya. Para pihak hadir di ruang sidang. Kalau perkaranya pidana, terdakwanya hadir, jaksanya hadir, penasihat hukumnya hadir, misalnya gitu ya, langsung sidang di ruang sidang. Atau kalau perdata, penggugatnya hadir, tergugatnya hadir di ruang sidang, gitu ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan sidang seperti biasanya. Dan sidang dilakukan secara virtual gitu. Jangan tersakola wae anu virtual teh sami sidangnya virtual ya. Jangan hakim biasanya di ruang sidang tetap hadir sidangnya di ruang sidang. Nanti dikonekkan sareng jaksa, dikonekkan sareng terdakwa, dikonekkan sareng penasihat hukum gitu. Jadi seolah-olah seperti itu, seperti di ruang sidang. Dan tetap hakim ngebuka bahwa itu adalah persidangan. Gitu. Dan sekarang tidak ada yang tatap muka kecuali perkara perdata. Ya, perkara perdata itu perkara perdata masih sidang secara tatap muka. Gitu. Itu pun dibatasi. Jadi yang masuk ke ruang sidang hanya untuk perkara itu saja. Penontonnya di luar. Tidak boleh ada di ruangan. Gitu, untuk menghindari ya. Ada juga kalau tiasa virtual, tapi harus sepakat para pihak. Seluruhnya sepakat kalau seandainya pihak-pihak setuju kalau virtual. Jadi virtual nanti didaftar secara e-court. Jadi pengadilan itu sudah menyiapkan e-court gitu ya, elektroniknya. Nanti para pihak memang tidak ketemu. Teman, kita kasih waktu nih dari pengadilan hakim ini ngasih waktu untuk memasukkan misalkan nih jawabannya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi jam 9 biasanya hakim ngasih spare waktu dari jam 9 sampai jam 3. Artinya jam 9 sampai jam 3 para pihak sudah harus memasukkan jawabannya, tanggapan jawabannya atau tanggapan terhadap jawabannya tadi
dari para pihak dari jamnya itu, dan itu diupload. Nah, setelah diupload, hakim cuma verifikasi, klik verifikasi, yang sebelah baru bisa mengupload, diambil lagi uploadannya nanti untuk jawaban berikutnya, acara berikutnya. Jadi tidak ada pertemuan di situ. Bahkan tatap muka visual pun juga tidak, cuma masuk jawab. Nah, kecuali kalau untuk pembuktian, ya pembuktiannya di hukum perdata, tetap harus di ruang sidang. Kunaon kedah kitu, karena hakim kedah marios alat buktinya langsung. Ya, contoh misalkan perkara pertanahan. Misalkan yang satu mendalilkan, saya kan punya sertifikat, kenapa seorang itu yang menguasai, nih sertifikat saya. Dibuktikan nggak di persidangan kan? Nih sertifikatnya Pak, mana fotokopinya? Ini fotokopinya, ini aslinya Pak. Hakim periksa dulu tuh, benar nggak foto yang fotokopinya sama dengan aslinya? Gitu ya. Oh iya benar, ternyata benar ada ini. Udah oke, ditandain lah bahwa fotokopi itu sesuai dengan asli. Gitu ya. Misalkan yang sebelah saya memang tidak punya sertifikat, tapi saya punya bukti lain. Nih, ada jual belinya. Akta jual beli mah, Pak, dilihat sebelah, mana akta jual belinya. Itu harus asli, sesuai. Jangan, karena penilaian perdata itu tadi formal. Benar nggak alat bukti yang diajukan ini, yang tadi asli atau tidak asli? Yang ini asli atau tidak asli? Karena bentuknya formal. Nah, kalau formal ya hanya harus hakim harus ngelihat kualitas dari alat bukti. Apakah alat bukti itu aktanya itu akta otentik ataukah di bawah tangan. Misalkan tadi jual belinya, yang satu jual belinya di notaris, yang satu jual belinya tidak di notaris, hanya kwitansi aja. Tentunya beban pembuktiannya berbeda tuh. Hakim mau tidak mau menurut undang-undangnya harus percaya karena aya di depan notaris, karena akta yang otentik itu akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum, gitu ya. Nah itulah, jadi harus dilihat secara rinci gitu. Nah itu sekarang kejadiannya pada saat pandemi seperti itu, gitu. Lebih efektif Ya, sidang online atau langsung, Pak? Lebih efektif sidang online atau langsung, Pak? Oke. Kalau zaman kiwari, ya masa pandemi lebih efektif. Itu kita lebih tenang juga ya, biar tidak tersebar COVID-nya. Ya. Tapi kalau sebenarnya lebih efektif lebih efektif visual, ya, atau virtual gitu. Kenapa virtual? Sidang biasa lebih pagi. Yang tadinya biasanya sidang jam 11, jam 12, pengawitan sidang, jam 9 udah biasa sidang. Ini kan online. Yang penting mah itu biasa connect, baru sidang. Tapi kalau seandainya tidak online, yang tatap muka, tahanannya kan ada di luar. Yang kalau misalkan kayak di Balai Badung nih, ada perkara yang dari Cimahi, terdakwanya ada di Sukamiskin. Kan harus dikirim dulu dari Sukamiskin ke Balai Endah untuk sidang. Makan waktu kan ya. Nah, misalkan dari kalau kabupaten ada satu Jelekong, harus dikirim lagi dari LP Jelekong dibawa ke Balai Bandung. Kan makan waktu. Makanya biasanya sidang agak molor. Mulainya tadi jam 11 kaluhur gitu. Nah, cuman yang kadang-kadang yang menjadi kendala teh itu tadi sinyal. Kalau sinyalnya kuat bagus, ya kan? Jadi kalau seandainya sinyalnya nggak kuat, tambah kesel. Yang satu bilang apa, yang satu bilang apa gitunya. Misalkan jadi ketangkapnya nggak jelas gitu.
terus harus gogorowokan karena kurang keras suaranya misalkan gitu. Itu aja, Nafid. Pak, mau ngalangukeun carita nanti meni rarasotnya jadi hakim teh. Teras aya tips jeung trik teu istilah nama kanggo barudak ayeuna nu hoyong jadi hakim. Nah, ya tipsnya sama aja ya, harus belajar tekun, IPN kedah tinggi karena ada standarnya sekarang mah. Jadi setiap masuk ke baik entah ke hakim wae, setiap instansi ataupun swasta BUMN ataupun swasta murni pasti yang ditinggal IP. Ya, IP-nya jangan di bawah standar, harus di atas standar gitu ya. Nah, untuk di atas standar tentunya barudak anu ayeuna masih kena sekolah di SMA misalkan gitu. Kuliahna apa? Diusahakanlah belajar nu tekun gitu ya. Sebenarnya kan cari ilmu teh belajar teh bukan, jangan dipikir untuk jadi nilai. Jangan diusahain kalau bisa teh jangan nilai jadi nilai. Tapi kejarlah ilmunya. Gitu ya. Kalau ilmunya udah bisa pasti nilai pun juga ngikutin. Gitu. Ya. Terus menyukai dengan semua supaya kurang teh belajar nanti ada teh belajar teh terpaksa. Ya, sebencinya sama matematika tetap aja harus dipelajari, nah tetap aja ketemu teh matematika teh ketemu sampai kapanpun juga ketemu. Ya, jangankan gitu, Bapak aja misalkan nanti tes sama anak disodorin matematika. Nah, sekarang sepertinya tidak manfaat, tapi nanti dites sama anak, masa Bapak tidak bisa begini katanya. Ya kan gitu ya. Jadi sebenarnya yang anu kedah namanya dilerapkan ku generasi muda tuh jangan dulu mengejar nilainya, tapi menguasai apa yang ada atau ilmunya dikuasainya dulu. Kalau sudah dikuasai ilmunya, otomatis nilai pun juga akan bagus gitu. Ya, itu satu tipsnya. Kalau untuk jadi hakim, kepedulian atau apa ya? Baca-baca lah. Karena kalau hakim itu harus literaturnya harus banyak gitu. Jadi jangan bosan untuk baca gitu. Terus kalau saya baca ya bukalah berita-berita gitu ya. Jadi untuk melatih, oh ya, mengikuti perkembangan zaman misalkan gitu. Jangan sinetron aja atau drakor aja, tapi misalkan kejadian-kejadian nu aya di sekitar untuk belajar mengetahui satu masalah, terus nanti masalah ini bagaimana, terus selesainya seperti apa. Gitu. Tapi harus enjoy, jangan stres, dicatat semuanya di ini. Nah, perlu coba hanya apa namanya, menggali keinginan aja, keinginan tahuan. Setelah tahu ini masalahnya jadi seperti apa, terus selesainya seperti apa. Nah, gitu ya. Kalau untuk jadi hakim, tidak hakim aja, kepolisian pun juga begitu, kejaksaan pun juga begitu. Menggali apa, dibiasakan menggali sesuatu, setelah digali seperti apa nantinya dan hasilnya seperti apa. Gitu. Jangan putus asa. Ya, misalkan kan suka kalau belajar, aduh pusing, dibawa. Jadi patokannya dibawa enjoy aja lah gitu. Ya, jangan tegang-tegang. Perjalanan masih jauh. Ya, gitu. Ya, tipsnya itu aja, belajar dengan tekun, terus belajar juga mengetahui sekitar, terus kejadian apa, terus dari kejadian itu dipantau, misalkan dipantau, terus nantinya gimana itu prosesnya. Jangan mantau kasusnya Ayu Ting Ting aja, batal kawin atau batal nikah, gitu ya. Nah, gitu. Yang begitu, yang bagian
kegiatan atau kejadian yang khususnya berhubungan dengan hukum juga sama harus dipelajari. Gitu Nabila. Mantap. Nah, satu acan di akhiran ya Pak. Aya teu pesan-kesan ngeunaan wawancara dinten ieu. Kesannya senang Bapak ya, karena kalau dulu Bapak waktu di Garut suka ada penyuluhan hukum, masuk ke SMA, gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya jarang ya. Bapak tuh dulu waktu di ND sama waktu Cakim di Garut, nah, waktu di tempat pertama di ND sering itu setiap tahun selalu mengadakan penyuluhan hukumnya. Nah, ini media sama dengan begitu. Penyuluhan hukum, Bapak senang. Jadi anak-anak muda terus ingin tahu suatu profesi gitu kan, yang mungkin buat adik-adik semua ini pemuda generasi muda, apa sih? Atau mungkin hakim teh kan cuma gitu aja. Nah, gitu ya. Sambil tukar pengalaman gitu ya. Senang Bapak, senang. Pertanyaannya bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Jangan bosan aja lihat Bapak ini. Nah, nanti so. Itu tos di akhir acara Pak. Teka rasa pisannya. Bade aya sesi foto heula Pak. Sakedap. Fotonya kumaha? Screenshot, Pak. Di screenshot. Dari Ivani. Oke. Sebentar. Satu, dua, tiga. Tacan. Tacan tak sekedap. Dari yang lainnya mau screenshot juga? Atau sambil screenshot Bapak ada pesan boleh nggak? Oh enggak Pak. Nah pesan ya, karena Bapak kan nyidangin teh perkara-perkara teh seueur ya, khususnya masalah narkoba, kenakalan remaja lah, kenakalan remaja, janten anak-anakku lah ini ya semua harus belajar memilih dan memilah teman, ya. Karena sekarang ayeuna teh peredaran narkoba teh atus macam-macam, gitu ya. Itu yang pertama, narkoba. Pokoknya narkoba jangan sampai terlibat di situ. Berat. Karena di situ ancaman pidananya ya 112, 111, 114 itu 5 tahun. 5 tahun tidak sebentar. Ngisap ganja, ngisap sabu hanya sebentar, tapi menanti ancaman pidananya di situ. Ya. Terus yang kedua, khusus untuk gadis-gadis, anak-anak perempuan ini sekarang itu banyak kasus ya baru kenal, entah kenal di Facebook, entah apa, terus akhirnya kopi darat ketemu disekap. Ya, jadi pintar-pintar dalam memilih dan memilah teman. Ya, tong ningali kaset gelisna gitu. Ya,
dan pelajari dulu teman ini teman yang baik atau bukan. Ya, karena sekarang modelnya itu banyak. Bapak aja kemarin ada kasus anak SMA di Cimindi, ya SMA adalah satu-satu SMA lah itu di Cimindi. Dia cuman nemenin temennya. Nah, temennya tak taunya jadi yang temennya ini kurir narkoba. Kan sekarang kan sistemnya ditempel, jadi narkobanya ditempel, dia cuma nemenin nempel aja. Pas nempel ketangkap sama polisi. So, nggak kasihan apa? Ya, jadi ya itu tadi Bapak pesannya harus pintar ya memilih dan memilah teman. Gitu ya. Itu aja lah pesan ti Bapak mah. Ya. Terus kumaha deui? Berarti direngsekeun wae atunya Pak. Angga atuh ari pasti. Atur nuhun pisan Kang Bapak Raden Zainal Arif nu tos nyempetkeun hadir dina wawancara ieu. Hapunten parantosna rewu maktosna. Hapunten oge bilih aya kalepatan dina kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami hapunten ya bisi aya bahasa anu teu pas. Apalagi Bapak teh orang Sunda tapi sekarang banyak bahasanya bahasa Indonesia campur aduk. Ya, punten ya. Salam kasadayana, salam ka guru-guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak. Turun, Pak. Izin live ya. Pak. Ya, Pak. Mangga Pak.